Pemirsa, vaksin COVID-19 diyakini sebagai cara jitu untuk meredakan grafik penyebaran virus corona yang kian hari seakan tak terbendung. Namun, publik kini mulai menyoroti kasus 25 orang relawan yang terkonfirmasi positif COVID-19 setelah menerima vaksin di Bandung, Jawa Barat. Hal serupa juga menimpa Bupati Sleman, Yogyakarta, Sri Purnomo yang terkonfirmasi COVID-19 setelah sepekan sebelumnya menjalani vaksinasi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Laporan utama hadir dengan liputan mendalam dalam tajuk Positif COVID-19 usai vaksin, kenapa? Dari 1.620 orang relawan uji klinis vaksin Sinovac di Bandung, sebanyak 25 orang sempat terkonfirmasi positif COVID-19. Kasus ini pun menguak tanya, benarkah vaksin menjadi solusi jitu untuk menangkal virus corona? Apa pula yang menyebabkan kasus infeksi virus bisa terjadi setelah pemberian vaksin? Dan bagaimana cara mencegahnya? Berikut liputannya dalam laporan utama. Vaksin COVID-19 diyakini sebagai cara jitu untuk meredakan grafik penyebaran virus corona yang kian hari seakan tak terbendung. Tahapan kedua pemberian vaksin pada tenaga kesehatan dan pejabat publik yang berada di garda depan telah dilakukan, dengan harapan besar agar vaksin dapat memutus geliat penyebaran COVID-19 di tanah air. Namun publik kini mulai menyoroti sejumlah kasus yang menguak setelah relawan yang terkonfirmasi positif COVID-19 setelah menerima vaksin. Bupati Sleman, Yogyakarta, Sri Purnomo terkonfirmasi COVID-19 berdasarkan hasil swab tes PCR setelah sepekan sebelumnya menjalani vaksinasi COVID-19 bersama sejumlah tokoh. Sri Purnomo sendiri tidak mengalami gejala COVID-19 atau OTG dan menjalani isolasi mandiri di rumah dinasnya. Dinyatakan positif COVID-19 setelah saya menjalani 2 rangkaian, di mana kemarin siang saya menjalani rapid antigen, hasilnya positif, kemudian dilanjutkan dengan PCR swab, tadi pagi hasilnya keluar juga positif. Kemudian saya siang hari tadi jam 1 langsung saya ke rumah sakit untuk cek untuk kami di ronsen torak, kemudian juga di CT scan torak kami, hasilnya bagus, tidak apa-apa. Dan sekarang ini saya tanpa gejala apapun. Sementara di Bandung, Jawa Barat, 25 relawan uji klinis vaksin Sinovac juga terkonfirmasi positif COVID-19. 25 relawan ini merupakan bagian dari 1.620 relawan uji klinis fase ketiga di Bandung, Jawa Barat. Mereka terdiri dari 18 orang penerima vaksin placebo, obat kosong, dan 7 orang lainnya yang telah mendapatkan 2 kali vaksinasi COVID-19. Kan kita meneliti itu supaya tahu, manjur nggak sih vaksin saya? Jadi memang orang yang udah divaksin sama yang placebo tuh disuruh kemana-mana supaya dia ada kesempatan untuk ketemu sama orang-orang yang tertular penyakit COVID. Badannya kebal atau tidak. Nanti dibandingin yang dapat vaksin berapa yang sakit, yang dapat placebo berapa yang sakit, kemudian dihitung. Sudah divaksin masih ada kemungkinan tertular gitu? Masih. Nah, bisa. Jadi kan vaksin itu maksudnya supaya tubuh kita kebal terhadap penyakit, ya. Tapi ada beberapa orang, ya, yang mempunyai gangguan tidak terbentuk kekebalan. Contohnya orang yang makan obat-obatan tertentu, ya, atau orang sedang kena penyakit. Vaksin memang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dan bukan tak mungkin masih bisa tertular penyakit dalam level tertentu. Menguaknya sejumlah kasus relawan yang terinfeksi virus corona pun menimbulkan tanya tentang efektivitas vaksin COVID-19.
ini adalah baru mendapatkan suntikan pertama. Yang jelas memang antibodinya belum terbentuk, itu satu ya. Nah yang kedua, kalau melihat waktu dinyatakan positif dengan jarak mendapatkan suntikan, sebenarnya kita bisa ketahui bahwa mereka ini sudah terpapar sebelum mendapatkan suntikan. Jadi kita tahu kan ya bahwa masa inkubasi virus COVID-19 itu antara 1 sampai dengan 14 hari sebelum munculnya gejala ya. Jadi dalam periode rentang itu tentunya seseorang sudah bisa terpapar dan sudah bisa menularkan juga kepada orang lain. Kalau seseorang terinfeksi dari virus yang didapatkan di dalam vaksin ya. Karena vaksin ini adalah virus yang sudah kita ketahui ya sudah dimatikan ya, jadi inaktif. Dan virus ini betul-betul yang ada di dalam vaksin itu adalah virus yang memang dipastikan dapat membuat tubuh merespon ya dengan adanya virus itu di dalam vaksin sehingga membentuk kekebalan tubuh, tetapi tidak akan membuat orang tersebut menjadi sakit. Vaksinasi COVID-19 dinilai sebagai langkah penting yang harus dilakukan. Ahli biologi molekuler Ahmad Rusdan Utomo menyebut, segelintir kasus yang bermunculan dinilai tidak bisa berbanding lurus dengan hasil akhir pada setiap penerima vaksin. Vaksin tetap dipandang sebagai hal urgent yang penting dilakukan saat ini. Apapun itu, apakah Sinovac atau dari merek yang lain yang akan datangkan ke Indonesia, itu semua tidak didesain untuk apa yang disebut dengan proteksi terhadap penularan atau infeksi. Jadi misalnya kalau kita lihat bahwa vaksin suntikan di bahu, setiap vaksin suntikan di bahu, mayoritas antibodi yang muncul itu adalah antibodi dari leher ke bawah, bukan leher ke atas. Karena kalau kita bicara leher ke atas, itu kita perlu apa yang disebut dengan antibodi dengan subtipe IgA. Sementara kalau kita bicara vaksin yang disuntikan di bahu, yang muncul adalah IgG, ya, bersirkulasi di dalam organ tubuh dalam. Nah, artinya apa? Proteksi vaksin ini itu baru bisa mencegah organ dalam, organ vital, jangan sampai terkena gejala berat. Orang yang sudah tervaksinasi ini tentu masih bisa terpapar infeksi. Ya, karena kita misalnya sudah interaksi keluar, ya, walaupun kita sudah menggunakan masker, tapi ada kalanya kita juga masih bisa terkena infeksi. Nah, kalau kita terkena infeksi, orang yang divaksinasi ini bisa jadi virus yang ada di rongga napas atasnya itu masih bisa menularkan ke orang lain. Nah, itu sebabnya kenapa kita harus tetap menggunakan masker. Karena apa? Tidak hanya untuk melindungi kita sendiri, tapi juga melindungi orang lain. Disiplin tetap menjalankan protokol kesehatan juga dinilai sebagai kunci penting dari keberhasilan menekan angka penyebaran COVID-19. Masyarakat yang telah menerima vaksin tetap harus disiplin menaati protokol kesehatan. WHO juga bilang strategi ngatasin pandemi itu bukan hanya vaksin, bukan hanya ngurusin rumah sakit, itu mah udah di ujung, udah telat. Yang mesti diurus adalah perubahan protokol kesehatan pasca pandemi dan sebelum pandemi beda. Sama kayak dulu tuh ada jet nabrak Twin Tower di Amerika, jepret gitu kan. Saya kan naik pesawat sering, itu berubah kan protokol naik pesawat kan. Tiba-tiba suruh antri, buka sepatu, buka baju, diliatin gitu kan. Tapi bisa manusia tuh beradaptasi, menghandle miliaran orang yang berputar lewat transportasi udara. Nah itu juga sama, aku bilang. Cuma yang sekarang berubah bukan hanya industri transportasi udara, industri kuliner berubah, industri konser berubah, industri manufaktur berubah, industri perhotelan berubah, semua berubah. Vaksin COVID-19 kini menjadi hal mutlak dilakukan untuk mencegah dampak yang lebih parah dari penularan virus corona. Namun setelah divaksin, masyarakat tetap diminta untuk menerapkan protokol kesehatan dan ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Karena hanya dengan cara inilah rantai penyebaran virus corona dapat terputus.